Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaifahaluk teman-teman kelas 4. Semoga teman-teman semuanya beserta keluarga selalu sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 1 Maret 2021 atau bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriah, kita memasuki pada pertemuan ke-7, yaitu tentang faidah surat An-Nisa ayat ke-36. Dan teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki pada tema bahasa. Insyaallah pada kesempatan hari ini akan dijelaskan tentang faedah surat An-Nisa ayat ke-36. Sebelum memasuki materi, kita baca dulu keterkaitan materi dengan tema. Imam Tabrani dan Abu Naim meriwayatkan dari Abdurrahman yang di dalam riwayatnya ditambahkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan wudu, lalu orang-orang berebutan mengusap bekas air wudunya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah gerangan yang mendorong kalian berbuat demikian?" Mereka menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasulnya." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menginginkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata benar apabila berbicara, dan hendaklah ia menunaikan amanah bila dipercaya, dan hendaklah ia berbuat baik dengan tetangga." Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya waktu itu ketika Rasulullah SAW berwudu, kemudian ada para sahabat yang mereka berebutan untuk mendapatkan air bekas wudu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kalian ini apa maksudnya melakukan hal tersebut?" Yaitu berebutan air wudu bekas Rasulullah SAW. Kemudian mereka menjawab, "Ini aku lakukan karena aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah SAW menjawabnya yaitu dengan, "Jika kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kamu berkata yang benar apabila berbicara." Berkata yang benar atau berbicara sesuai fakta. Kemudian juga hendaklah kamu menunaikan amanah bila dipercaya, ya. Jika ada orang menyampaikan amanah, meminta tolong kepada kita untuk kita diberi amanah, maka kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa memegang amanah tersebut. Kemudian juga hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya, ya. Jadi tetangga kita wajib untuk berbuat baik. Kemudian juga kita lanjut ke dalam isi materi, yaitu tentang faidah surat An-Nisa ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril zil qurba wal jaril junudi was sahibil bil janbi wa banis sabili wa ma malakat aymanakum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhur. Maaf, ini kurang jelas fontnya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di dalam Al-Quran. Artinya adalah, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak, kemudian karib kerabat, saudara, ya, bibi, paman, uwa, nenek, kemudian anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang sudah tidak memiliki ayah, kemudian juga orang-orang miskin, ya, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah,
Faidah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar menyembah Dia semata, tiada sekutu bagi Dia. Jadi kita wajib untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ibadah yang kita lakukan, pastikan kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diantaranya adalah riya, atau mungkin kita beribadah untuk sesuatu yang lain bukan untuk Allah, maka itu tidak boleh. Di antara contoh ibadah yang mungkin bisa terjadi ya, menyembelih hewan, menyembelih ayam, misalkan memotong ayam. Itu pastikan kita ketika memotong ayam, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ya, dengan membaca basmalah, bukan memotong ayam untuk hal-hal yang lain ya. Misalkan ada seseorang sedang membangun rumah, kata pekerjanya, ini harus motong ayam hitam, kemudian minta biar nggak diganggu rumahnya, maka ayam tersebut dan perbuatan tersebut haram, tidak boleh untuk dilakukan. Ayamnya tidak boleh dimakan, kemudian perbuatannya pun termasuk dari perbuatan syirik ya, dan itu dosa besar. Nah, karena sesungguhnya Dialah yang Maha Pencipta. Siapa? Allah. Allah yang memberi rizki, yang memberi nikmat, yang memberikan karunia kepada makhluk-makhluknya dan semua waktu dan keadaan. Dialah yang berhak untuk disembah oleh mereka dengan mengesakannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Seperti yang disebutkan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz ibnu Jabal. Tahukah kamu apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW bersabda, hendaknya mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Antara lain, Nabi SAW pun bersabda, tahukah kamu apakah hak-hak hamba-hamba Allah atas Allah? Apabila mereka mengerjakan hal tersebut, yaitu tidak akan mengazab mereka. Jadi hak Allah atas hamba-hambanya adalah kita sebagai hamba tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun ya. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak Allah. Kemudian hak hamba, hak kita, yaitu hak seorang muslim ya, hak seorang muslim terhadap atas Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah, ketika kita tidak menyembah sesuatu apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhak untuk terhindar dari azab neraka. Itu adalah hak kita. Ketika kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhak untuk terhindar dari siksa api neraka. Seperti itu teman-teman. Itu untuk poin yang pertama. Jadi kita atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya, kepada patung, kepada boneka, kepada langit, kepada api dan lain-lain tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar kedua orang tua diperlakukan dengan perlakuan yang baik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keduanya sebagai penyebab bagi keberadaanmu dari alam Adam sampai ke alam wujud. Seringkali Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan antara perintah beribadah kepadanya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui, kedua orang tua itu perannya sangat-sangat penting dan sangat utama. Dan juga orang tua merupakan sebab seorang anak bisa masuk ke dalam surga. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah berkata bahwasanya janganlah kamu berkata kepada
orang tuamu ketika kamu dimintai tolong, karena perkataan saja itu sudah bisa membuat orang tua kita sakit hati maksudnya ya, dan itu bisa menyebabkan seorang anak masuk ke dalam neraka karena tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi bagi kita yang masih memiliki orang tua, bagi teman-teman yang masih memiliki orang tua, hendaklah kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Entah itu nanti kita duluan yang pergi mendahului, apakah orang tua kita duluan yang akan Allah Subhanahu wa taala panggil. Karena sesuatu yang sangat dekat kepada seorang manusia itu adalah sebuah kematian. Karena tidak ada yang tahu kematian itu datang kapan, ya, dan datang seperti apa. Kematian itu datangnya tiba-tiba, dan kematian itu datang sebagaimana kebiasaan kita melakukan hal. Ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah kita kelak meninggal dalam melakukan kebaikan. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya adalah kita hendaklah berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama teman-teman yang saat ini sedang berada di dalam masa PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring, belajar dari rumah ya. Itu teman-teman selalu berinteraksi dengan orang tua, manfaatkan dengan sebaik mungkin, berbuat bakti kepada kedua orang tua, membantunya, kemudian juga membuat orang tua kita senang ketika sudah lelah bekerja, kita sambut dengan hangat ya. Tidak ketika orang tua pulang kerja kita malah ujuk-ujuk nagih minta jajan ya. Kasihan orang tuanya baru pulang kerja, pastikan buat senang, sediakan minum untuk orang tuanya. Kemudian kalau teman-teman lebih baik lagi, pijitin orang tuanya, itu lebih baik ya. Seperti itu. Karena orang tua adalah sebab teman-teman berada di dunia ini ya. Tanpa orang tua teman-teman, belum tentu teman-teman bisa berada di dalam dunia ini. Kemudian juga yang ketiga adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Ini diiringi dengan perintah berbuat baik kepada kaum kerabat dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, bersedekah kepada orang miskin adalah sedekah, tetapi kepada kerabat adalah sedekah dan silaturahmi. Kerabat ini adalah saudara ya, teman-teman punya bibi, punya uwa ya. Itu yang dimaksud dengan kerabat. Jadi kita pun wajib untuk berbuat baik kepada kerabat, kepada saudara kita, kepada bibi, uwa, paman, dan lain-lain ya, yang masih dalam satu keluarga ya. Ya baik itu yang rumahnya dekat maupun yang jauh, kita wajib berbuat baik. Apalagi yang rumahnya dekat, antara bibi dengan uanya, kita harus sering-sering berbuat baik ya. Di antaranya ketika kita sedang masak, kita antar sebagian semangkok ya, atau sepiring lauknya untuk saudara kita, uwa kita, bibi kita, berbagi sedikit demi sedikit ya. Insya Allah itu bukan hanya sebagai sedekah, tapi juga sebagai penguat tali silaturahmi ya. Kemudian yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim ya, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Demikian itu karena mereka telah kehilangan orang yang mengurus kemaslahatan mereka dan orang yang memberi mereka nafkah. Maka Allah memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan baik dan dengan penuh kasih sayang. Ya, ketika kita memberikan makan untuk anak yatim adalah seseorang anak yang mana ayahnya telah meninggal ya, itu disebut dengan anak yatim. Dia sudah tidak ada lagi yang menanggung untuk kemaslahatan hidupnya ya. Ayahnya sudah meninggal. Nah, ini kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim tersebut, karena itu insyaallah akan membuat kita terhindar dari azab neraka, masuk ke dalamnya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah
disebutkan oleh firman-Nya, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan uluran tangan karena tidak menemukan apa yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Maka Allah memerintahkan agar mereka dibantu hingga kebutuhan hidup mereka cukup terpenuhi dan terbebaskan dari keadaan daruratnya. Ya, orang miskin itu banyak ya, diantaranya yang mana mereka seharusnya bisa makan sehari 3 kali, ini hanya 1 hari sekali, sedangkan dia bekerja banting tulang dari pagi sampai sore, dan dari bekerja itu dia hanya bisa buat makan 1 kali dalam 1 hari. Ini termasuk dari golongan orang yang miskin. Dan kita, orang yang memiliki kelebihan, yang Allah berikan rezeki lebih, kita wajib untuk berbuat baik. Kita bantu mereka dengan sebisa kita. Misalkan kita bisa membantu mereka memberikan uang, kita berikan uang agar orang tersebut bisa membelikan bahan baku makanan yang bisa dimasak untuk keluarganya. Atau mungkin kita inginnya memberikan beras 1 karung, boleh. Itu termasuk dari kita berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya. Bukan bermaksud untuk merendahkan, tapi kita bermaksud untuk membantu sesama manusia, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ali ibnu Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan jari zil kurba ialah tetangga yang antara kamu dan dia ada hubungan kerabat, sedangkan jaril junub ialah tetangga yang antara kamu dan dia tidak ada hubungan kerabat. Jadi tetangga dekat itu adalah saudara, tetangga jauh itu yang tidak ada hubungan saudaranya, ya. Tetangga kita sebelah rumah itu tidak ada hubungan saudara dengan kita, itu dimaksud dengan tetangga jauh, dan kita pun wajib untuk berbuat baik kepada mereka. Baik teman-teman, itu saja yang Ustadz sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Selanjutnya tugasnya adalah sebutkan 3 faidah dalam surat An-Nisa ayat 36 di atas. Itu adalah tugas teman-teman. Selanjutnya Ustadz mengingatkan untuk teman-teman agar tidak lupa menulis nama dan kelasnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak apa yang Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada salah kata, bagi teman-teman yang mau bertanya, berdiskusi, boleh bisa langsung menghubungi ke nomor Ustadz. Ustadz cukupkan pada pertemuan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.